sebuah pulau kecil yang terletak di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting, terutama dalam konteks budaya Melayu dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Pada masa lalu, Pulau Penyengat merupakan pusat Kesultanan Riau Lingga. Salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di pulau ini adalah Masjid Raya Sultan Riau, yang unik karena dibangun dengan campuran bahan seperti putih telur dan pasir. Selain itu, Pulau Penyengat juga menjadi tempat makam tokoh-tokoh penting seperti Raja Ali Haji yang dikenal sebagai pengembang sastra Melayu dan peletak dasar bahasa Melayu modern. Pulau Penyengat saat ini sering dikunjungi wisatawan yang tertarik dengan sejarah budaya Melayu dan suasana alamnya yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Penyengat 1 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya bernama Eka Friliani, selanjutnya teman saya. Saya sendiri yaitu Cynthia Hendrieni. Saya Deva Ironisa. Saya Rina Mulyani. Dan saya Seli Desra Pertiwi. Selamat menyaksikan. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat pertama kali dibangun pada tahun 1803. Masjid ini kemudian dihadiahkan kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah beserta Pulau Penyengat sebagai mas kawin dan juga dijadikan kediaman Raja Hamidah Engku Putri. Nah, masjid ini merupakan masjid kerajaan yang bergaya arsitektur Melayu, Arab, India, dan Turki. Masjid ini dibangun di tempat yang lebih tinggi dan tidak ada bangunan lain di sekitarnya yang boleh melebihi ketinggiannya. Arsitektur masjid cukup unik dan menonjolkan simbol-simbol agama Islam, seperti tangga masjid yang berjumlah 13 anak tangga yang melambangkan 13 rukun sholat, 5 buah pintu yang melambangkan rukun Islam, dan 6 buah jendela yang menggambarkan rukun iman. Pada atap bangunan masjid terdapat 13 buah kubah dan 4 buah menara yang jika dijumlahkan menjadi 17. Angka 17 ini melambangkan jumlah rakaat sholat sehari semalam dalam Islam. Adapun keunikan dan keistimewaan pada masjid tersebut, salah satunya adalah penggunaan putih telur yang digunakan sebagai bahan perekat alami yang dicampur dengan pasir dan kapur. Baiklah, kita lanjut ke Balai Adat Penyengat. Setelah sampailah kami di Balai Adat Penyengat. Jadi Balai Adat di Pulau Penyengat ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan tradisi Melayu di Kepulauan Riau. Balai ini berfungsi sebagai tempat pertemuan, musyawarah, dan penyelenggaraan berbagai upacara adat bagi masyarakat setempat. Secara arsitektur, Balai Adat Pulau Penyengat mencerminkan gaya bangunan tradisional Melayu dengan struktur kayu dan atap limas yang khas. Di dalamnya terdapat ruang yang luas untuk menampung kegiatan adat seperti pernikahan adat Melayu, pelantikan pemangku adat, atau pertemuan-pertemuan penting komunitas. Selain itu, bangunan ini juga menyimpan benda-benda pusaka dan artefak budaya yang memperlihatkan kekayaan warisan Kesultanan Riau Lingga. Balai adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga simbol dari nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu di Pulau Penyengat.
Tradisi adat yang dijalankan di balai ini menjadi cara untuk memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus menjaga keberlanjutan di tengah perkembangan zaman. Di Balai Adat di Pulau Penyengat terdapat berbagai elemen yang mencerminkan kekayaan budaya dan warisan Melayu. Beberapa hal yang biasanya dapat ditemukan di Balai Adat adalah: yang pertama, ruang pertemuan. Balai Adat memiliki ruang pertemuan yang luas di mana acara adat seperti pernikahan, pelantikan pemangku adat, dan upacara adat lainnya diadakan. Ruang ini juga digunakan untuk musyawarah adat atau kegiatan komunitas. Yang selanjutnya ada benda pusaka dan artefak adat. Di dalam balai sering terdapat benda-benda pusaka yang menjadi simbol penting dalam tradisi Melayu, seperti tombak, keris, dan peralatan upacara lainnya. Yang selanjutnya ada ukiran dan dekorasi tradisional. Arsitektur dan interior balai adat biasanya dihiasi dengan ukiran khas Melayu yang penuh makna. Ukiran ini bisa ditemukan di dinding, tiang, dan langit-langit balai menggambarkan motif rola atau geometris yang syarat akan filosofi adat. Ada tempat duduk khusus untuk tokoh adat. Balai adat biasanya memiliki tempat duduk khusus yang diperuntukkan bagi pemangku adat atau tetua masyarakat yang dihormati. Tata letak tempat duduk ini seringkali mengikuti hierarki adat dalam masyarakat Melayu. Selanjutnya ada pakaian adat. Beberapa balai adat juga memajang pakaian adat Melayu yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Pakaian ini biasanya berwarna cerah dan dihiasi dengan motif-motif tradisional yang melambangkan status sosial dan budaya. Warna dalam pakaian adat Melayu memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan status, kepribadian, dan pesan moral. Yang pertama ada warna kuning. Warna kuning dalam pakaian adat Melayu melambangkan kehormatan, kebesaran, dan kemuliaan. Selanjutnya ada warna merah. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, dan kekuatan. Selanjutnya ada warna hijau. Warna hijau melambangkan kesejahteraan, kesuburan, dan kedamaian. Setiap warna memiliki fungsi dan makna yang berbeda, tergantung pada konteks, acara, dan status orang yang memakainya. Balai adat ini berfungsi tidak hanya sebagai pusat kegiatan adat, tetapi juga sebagai museum hidup yang menjaga warisan budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Istana Tengku Bilik merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Lokasi gedung ini berada di sebelah barat Kompleks Makam Raja Ja'far atau sebelah selatan Istana Ali Marhum Kantor. Istana yang menjadi rumah kediaman Engku Bilik atau Raja Halimah Ibni Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Riau 10. Engku Bilik adalah adik dari Sultan Kesultanan Lingga terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, dan suaminya bernama Said Abdul Qadir Al-Qudsi. Istana Engku Bilik tidak lagi digunakan setelah keluarga raja meninggalkan Pulau Penyengat pada tahun 1911 menuju ke Singapura. Pengosongan istana merupakan reaksi penolakan terhadap perintah Belanda yang ingin menghilangkan kekuasaan Kesultanan Lingga. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, militer Jepang yang menduduki Pulau Penyengat menjadikan Istana Engku Bilik sebagai markas. Kegunaan lain dari Istana Engku Bilik adalah gudang bubuk museum dan gudang senapan. Bentuk istana ini adalah segi empat, bahan bangunan yang utama adalah beton. Istana Engku Bilik hanya mempunyai satu pintu masuk di bagian utara, bentuk pintu masuk melengkung pada bagian atasnya. Raja Ja'far atau yang di Pertuan Muda Riau 6 adalah raja yang mengembangkan pertambangan timah di Singkep. Masa pemerintahannya adalah masa sulit yang dibayang-bayangi oleh perebutan supremasi atau wilayah jajahan antara Belanda dan Inggris di kawasan Selat Malaka. Namun demikian, Raja Ja'far berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Beliau meninggal di Daik Lingga, kemudian dimakamkan di Pulau Penyengat. Raja Ja'far adalah anak Raja Haji. Beliau memerintah pada tahun 1806 hingga 1831 dan dilantik oleh Sultan Mahmud Syah III.
Di dalam komplek makam ini terdapat pula makam Raja Ali atau yang di Pertuan Muda Riau 8 1844 hingga 1857. Raja Ali adalah anak dari Raja Haji Fisabilillah. Makam kedua tokoh ini berdampingan. Kedua makam ini berada di dalam sebuah bangunan dengan atap berbentuk kubah. Pada bagian luar terdapat kolah atau tempat air untuk bersuci. Kedua nisan makam raja ini berupa nisan berbentuk ganda. Nah, selanjutnya makam Raja Haji Fisabilillah. Makam ini terletak di Bukit Bahjan, Kelurahan Penyengat. Lokasi makam ini berada di sebelah tenggara kompleks makam Engku Putri Raja Hamidah, kurang lebih 550 meter. Raja Haji Fisabilillah adalah yang di Pertuan Muda Riau keempat. Beliau adalah putra Oku Daeng Celak dengan Tengku Puan Manda binti Sultan Abdul Jalil yang memerintah pada tahun 1777 sampai 1784. Pada masa pemerintahan beliau sebagai yang di Pertuan Muda dan Sultan Mahmud Rian Shah pada tahun 1761 sampai 1812 sebagai yang di Pertuan Besar pecah perang antara Riau dengan Johor melawan Belanda. Dalam perang itu, pada tahun 1782 sampai 1784, Raja Haji ditunjuk sebagai pemimpin perang dari Kerajaan Riau dengan Johor. Baiklah, kita lanjut ke Gedung Tabib. Gedung Tabib adalah rumah sakit dan tempat tinggal Raja Daud bin Raja Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah. Bangunan 2 tingkat ini disebut Gedung Tabib karena Tabib Raja Daud seorang tabib Melayu yang sangat terkenal pada zaman Kerajaan Riau Lingga. Selain ahli dalam ilmu tabib, Raja Daud adalah seorang penulis. Beliau menulis kitab ilmu tabib Melayu.